Indonesia adalah negeri majemuk yang dipersatukan oleh perbedaan suku, agama hingga bahasa. Memupuk toleransi dalam agama dan antaragama selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah hingga pemeluk agama untuk menciptakan hidup yang damai. Di semester pertama pada tahun 2016, Komnas HAM mencatat ada 34 kasus intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tahun 2015, lebih banyak lagi. Wahid Institute menyebutkan tindakan intoleransi mencapai 249 peristiwa atau kasus. Negara masih menjadi aktor utama dengan 130 kasus atau 52%. Sementara aktor non-negara 48% kasus. Angka ini meningkat tajam dibandingkan pada tahun 2014. Selain intoleransi, negeri ini harus berpaling lagi ke program deradikalisasi. Januari yang lalu, kita kecolongan saat jantung kota Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, diguncang teror. Pak Alwi, kelihatannya kita tidak punya pilihan yang baik kecuali harus melakukan merekatkan kebersamaan kita. Apapun agama, apapun suku, kan gitu kira-kira. Dan itu biasanya salah satu yang sekarang sedang gencar dilakukan adalah dialog antara agama atau dialog antara iman. Prof. Alwi melihat fenomena ini seperti apa sekarang? Saya kira ini dari hari ke hari kelompok yang menganjurkan untuk menggalakkan dan mempromosikan interreligious atau interfaith dialogue ini lebih kuat lagi disebabkan karena fenomena radikalisme yang melanda dunia sekarang. Betul. Bukan saja dunia Islam tetapi dunia secara keseluruhan. Kita apa yang kita lihat kemarin di Turki, yang sebelumnya di Paris, bahkan di negara Afrika dan sebagainya. Jadi interreligious ini adalah jalan untuk kita lebih matang di dalam menerima perbedaan-perbedaan. Al-Quran jelas sekali. Kalau berhubungan dengan ahlul kitab itu Yahudi, Kristen dan dianjurkan untuk ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita bersama-sama mencari titik temu. Ini anjuran Al-Quran. Titik temu kita itu sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa dengan bentuk apapun, hampir semua anak Abraham. Anak Abraham. Dan agama Islam, Kristen dan Yahudi itu kan berasal dari Abraham. Sekarang dialog antara iman ini kalau Prof lihat di Indonesia ini bagaimana perkembangannya? Saya kira kelompok ini cukup baik ya, tetapi terganggu oleh kelompok-kelompok radikal yang menganggap bahwa hal ini sebenarnya tidak penting karena begini, pada abad ke-13 ya, ada seorang tokoh yang bernama Ibn Taimiyah. Dia seorang tokoh Muslim yang sangat prihatin terhadap keadaan umat Islam. Umat Islam pada masa beliau itu terpuruk. Mongol menguasai Islam di Baghdad, lalu setelah Crusades, perang salib, sehingga Islam yang tadinya berjaya sampai ke pintu Eropa, bahkan sudah masuk ke Spanyol, dia lalu merenung dan melakukan semacam perenungan pribadi lalu dituangkan di dalam buku-bukunya. Dia mengatakan bahwa keterpurukan umat Islam ini disebabkan karena 4 hal. Ini pendapat dia sesuai dengan konteks sejarah pada saat itu. Ada konteksnya. Ada konteksnya pada saat itu. Betul. Dia katakan bahwa antara lain keterpurukan ini disebabkan karena merajalelanya pandangan-pandangan filosofis dalam Islam, filsafat. Merajalelanya pandangan-pandangan sufisme, tasawuf, dan agama Kristen. Juga ini bisa merusak keutuhan umat Islam, dan Syiah. Jadi 4 unsur ini harus diwaspadai. Dari itu lalu kemudian membuat pagar. Dari kalau kita membaca Al-Quran,
kelompok radikal ini dia mengambil ayat-ayat yang keras yang pada masa konteks historis di mana Nabi waktu itu umpamanya sedang dikepung untuk dibunuh. Betul. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang memerangi. Tentu ayat-ayat itu berinteraksi dengan keadaan. Dengan keadaan pada waktu itu. Dan orang lupa bahwa Al-Quran ini berinteraksi dengan keadaan. Kadang-kadang ada yang namanya principal values. Ini yang harus kita kedepankan. Jangan kita kedepankan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kecuali kamu masuk kepada agama mereka. Iya, Prof. Artinya yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat, mestinya kan kalau orang paham konteksnya, lalu kemudian lihat konteks yang sekarang, kita mestinya berpikir bahwa sebetulnya dialog ini tidak perlu berhenti dan ini mestinya sebuah proses yang wajar supaya kemudian kita selalu berdekatan. Iya, di dalam Al-Quran diajarkan bahwa apabila kalian berdialog dengan ahlul kitab, berdialoglah secara baik. Artinya berdialog secara baik itu yang tadi intinya. Kalian mungkin salah, kami mungkin benar, atau kami mungkin salah, kalian mungkin benar. Itu dalam Al-Quran. Nanti yang menentukan siapa yang benar di antara kita, Tuhan. Sehingga mari kita cari titik temu. Nah, titik temu kita apa di Indonesia ini? Mari kita perangi korupsi, mari kita perangi kebodohan, mari kita tingkatkan kesejahteraan bangsa. Ini yang kita banyak hal yang bisa menjadi agenda aksi kalau kita betul-betul punya dialog yang bagus, bukan yang bagus. Jadi kita anjuran Al-Quran ajak mereka kepada hal-hal commonalities yang bisa dipersatukan dan bisa dilakukan bersama. Dilakukan bersama. Di Indonesia harus ini yang selalu ditanamkan. Prof. Jangan bicara soal ideologis, bicara soal yang bisa mempersatukan kita. Apa yang bisa mempersatukan kita? Prof, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.